وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berada di atas perkara yang sangat indah, di atas jalan hidayah, berada di atas petunjuk. Maka ini adalah satu nikmat yang hendaknya kita senantiasa menjaganya, kita senantiasa mensyukurinya. Jangan sampai seseorang itu mundur ke belakang, berbalik arah menuju jalan-jalan dari jalan-jalan yang memalingkan dia dari jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya hidayah itu butuh diperjuangkan, butuh untuk dijaga, butuh untuk dipelihara, butuh untuk dilakukan padanya kesyukuran. Ketika seorang hamba mengabaikannya, menelantarkannya, melalaikannya, jauh dari kesyukuran terhadap nikmat hidayah, maka hal tersebut dapat memalingkannya ke jalan kesesatan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya setiap orang senantiasa memperhatikan dirinya terhadap hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ta'ikhwan fiddin azan wa azanakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang kitab zakah. Dan kemarin sudah berlalu zakatul fitri dan zakat al-urud. Tentang bab zakatul urud, ada yang bisa menjelaskan? Maju ke depan. Ada yang bisa maju ke depan menjelaskan? Singkat saja, sesuai dengan kemampuan. Ayo, siapa? Siapa? Saya maju ke depan. Jelaskan secara singkat saja tentang zakatul urud. Ayo, siapa? Surah. Cepat. Siapa? Antum bisa? Coba silakan maju depan sini. Maju. Ayo, jelaskan sesuai dengan batas kemampuan. Berdiri ke teman-temannya, jelaskan sama teman-teman. Ya? Zakat perdagangan bagaimana? Bisa? Zakat fitri atau zakat perdagangan antum menjelaskan? Zakat fitri sana menghadap ke teman-teman, jelaskan ke teman-teman. Angkat suaranya. Silakan. Ukuran yang terbesar. Lalu zakat pertanian mengambil yang ukuran kecil. Terus? Sebelum salat Id. Kalau ia menunaikan zakat fitri, mengakhirkan dengan sengaja
boleh ditunaikan sebelum 2 hari atau 1 hari sebelum mengerjakan salat Id, yaitu 28 Ramadan atau 29 Ramadan. Habis itu zakatul urud, siapa yang bisa? Ayo silakan maju ke depan. Zakat perdagangan. Ayo. Siapa maju? Ayo silakan. Ayo surah. Ayo. Siapa yang maju? Ayo. Ayo silakan maju. Ayo. Ayo. Apa-apa yang diperdagangkan maka ada kewajiban zakatnya. Hal apapun yang diperdagangkan makanan, rusak, madu, itu ada kewajiban zakatnya. Dari miliknya ada nisabnya, sudah berputar setahun apabila ada maka ada kewajiban zakatnya. Bila sudah dia berdagang sudah berputar setahun dan ada nisabnya maka ada kewajiban zakatnya. Jika sudah berputar setahun cukup nisabnya maka ia bisa mengeluarkan zakatnya dari ayah atau anaknya, bisa mengeluarkan zakatnya kepada keluarganya dari ayah atau anak. Dalam perdagangan yang dijelaskan zakatnya adalah nilainya, bukan perdagangan tapi nilainya. Boleh digabungkan hasil dagangan untuk menyempurnakan zakatnya, maka sama saja. Kalau mau digabungkan 2,5% yang dikeluarkan semua. Biar hasil perdagangan apapun mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum. Baik. Selesai kemarin zakatul fitri ya. Terakhir apa kemarin? Baik. Kemudian bab ikhraji zakah, bab tempat pengeluaran zakat. La yajuzu takhiru zakah an waqti wujubiha idza amkana ikhrajuha. Ya. Tidak boleh mengakhirkan dalam mengeluarkan zakat dari waktu kewajibannya. Tidak boleh mengakhirkannya. Ya. Dari waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Idza amkana ikhrajuha, apabila memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya, diberikan kepada mustahiqin, terhadap orang-orang yang berhak. Ya. Maka ini hukum asalnya tidak boleh mengakhirkannya. Ya. Karena asalnya dalam perintah itu apa? Al-aslu fil awamir yaqtadi al-fawriyah. Karena asal dalam sebuah perintah itu kewajibannya adalah segera. Iya, kan itu ciri orang yang bertakwa kan, bersegera di dalam menunaikan perintah. Asalnya seperti itu. Itu hukum asalnya. Iya, maka tidak boleh menunda-nunda dalam melaksanakan kewajiban, dan zakat ini termasuk dari kewajiban. Iya. Tidak boleh seseorang menunda-nundanya di dalam penunaian zakat. Iya. Ini diterangkan idza amkana ikhrajuha, kalau memungkinkan. Lihat ya, kalau memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya. Iya. Seperti kemarin tentang zakat piutang. Iya.
Kan zakat piutang kemarin ada yang bentuknya alal mali, terhadap orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan hutangnya kapan saja dia tagih. Kapan saja dia tagih. Iya. Maka ini kewajiban baginya adalah alal faul. Dia bersegera di dalam menunaikan zakatnya. Iya. Karena ini adalah perkara yang memungkinkan atau tidak? Ini adalah perkara yang memungkinkan. Iya, maka harus dia segerakan. Iya, jangan diakhirkan. Iya. Fa in fa'ala fatalifal mal lam tasqut anhu zakah. Sekarang kalau dia dalam kondisi orang yang memiliki kemampuan dan memungkinkan baginya untuk mengeluarkan zakat, tapi ternyata dia tidak bersegera di dalam menunaikan zakat. Iya. Kemudian ternyata terjadi musibah misalnya, terjadi musibah, sehingga membuat talif, membuat hilang hartanya, atau membuat seseorang itu bangkrut dari usahanya. Maka kewajiban yang sudah pernah berlalu di atas pundaknya, maka itu adalah perkara yang lam tasqut anhu zakah. Maka zakat itu tidak gugur. Zakat itu tidak gugur. Karena sudah berlalu kewajibannya dan dia dalam kondisi memiliki kemampuan. Tapi misal, seperti seorang pedagang misalnya, sudah berputar 1 tahun dan telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Kemudian dia tidak segera mengeluarkannya. Berarti di sini apa? Padahal memungkinkan baginya untuk mengeluarkan atau tidak? Memungkinkan. Dia pedagang dan telah mencapai nisab dan dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya, dan sudah berputar 1 tahun. Maka setelah berlalu, kemudian tiba musibah. Misalnya terjadi kebakaran misalnya. Terbakar tokonya misalnya, terbakar tempat usahanya. Maka tatkala dia bangkrut dalam kondisi ini, maka zakat yang sudah berlalu dia tidak segera tunaikan, itu tidak gugur. Itu tidak gugur. Itu adalah kewajiban yang berlalu dan dia adalah kondisi memiliki kemampuan. Dan dia tidak menyegerakannya, kemudian terjadi musibah. Maka kewajiban zakatnya tidak gugur. Karena itu adalah keteladarurannya. Kenapa tidak segera ditunaikan zakatnya? Padahal hukum asal dalam penunaian zakat apa? Alal faul, harus segera, dia harus disegerakan berkaitan dengan penunaian zakat. Taib. Wa in talifa qablahu saqatat. Berbeda kalau misalnya dia adalah seorang yang punya harta, dia punya duit, dia punya simpanan, dia punya simpanan uang 100 juta misalnya, atau 500 juta misalnya, atau 1 M misalnya. Dia punya simpanan yang banyak. Kemudian sudah berlalu 1 tahun. Berarti kalau sudah berlalu 1 tahun, ada kewajiban keluar atau tidak? Ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ada untuk mengeluarkan zakat. Maka kalau dia menundanya, untuk tidak menunaikan zakat, maka kemudian dia terpa oleh kebangkrutan, gugur tidak? Tidak gugur. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, seorang kaya, dia punya emas 500 gram. 500 gram ada kewajiban zakat atau tidak? Ada. Batasan terendah untuk emas berapa? 85 gram. 85 gram. Sekarang bukan 85 gram, sudah 500 gram. 500 gram. Dia punya itu. Kemudian
Ya, belum berjalan 1 tahun, baru berjalan sekitar 8 bulan misalnya, baru sekarang berjalan 8 bulan. Tiba-tiba dirampok. Iya, tiba-tiba dirampok. Iya, emasnya hilang semuanya, habis. Nah, jadi di sini dia kena musibah kapan? Sebelum berputar 1 tahun. Iya. Kalau dia diterpa musibah kondisi seperti ini, iya, habis hartanya, habis emasnya, dalam kondisi belum berlalu kewajiban. Karena berlalunya kewajiban kapan? Kalau sudah berputar selama 1 tahun. Nah, sekarang kan kewajiban belum sampai, belum berputar 1 tahun. Kemudian terjadi keberangkutan atau musibah karena dia dirampok atau hal-hal yang semisalnya. Maka kalau kondisinya seperti ini apa? Saqatat an. Maka ini adalah perkara yang menjadi sebab gugurnya kewajiban. Gugur kewajiban. Karena memang asalnya apa? Belum sampai kewajibannya. Kenapa? Karena belum berputar 1 tahun. Iya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Dia menundanya, belum menunaikan zakatnya, padahal dia mampu dan sudah berputar 1 tahun. Kemudian terjadi kebangkrutan, maka tidak gugur kewajiban zakatnya. Lihat ya, tentang dua hal ini. Sesuatu yang berbeda atau tidak? Sesuatu yang berbeda. Taib. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha, berarti sudah 2 hal sekarang. Taib. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha idza kamula nisab. Iya. Taib. Dan boleh seseorang itu menyegerakannya apabila nisabnya telah sempurna. Apabila nisabnya telah sempurna. Misalnya, iya, seorang petani, misalnya seorang petani yang sudah biasa dia panen tiap tahunnya, dan dia sudah bisa memperkirakan biasanya kalau seperti ini, ya, panennya hasilnya sekian, ya, seperti orang yang tanam jagung misalnya, ya, sekian hektar ini biasanya hasilnya sekian kilo, ya. Nah, sekarang sudah layak dipanen, tapi dia belum memanennya. Sudah layak dipanen, tapi dia belum memanennya. Sudah tua, cuman dia ingin supaya tuanya itu betul-betul tua sekali, ya, agar kualitasnya bagus jagung tersebut. Nah, kemudian dalam kondisi belum dipanen seperti ini datang seseorang dari kalangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat misalnya, ya, dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Kemudian dia keluarkan terhadap orang tersebut, ya, dikeluarkan nilainya misalnya, ya. Maka ketika dia sudah mengeluarkannya, dan dia di sini dia mengeluarkan apa? Sebelum belum berputar 1 tahun. Atau kalau zakat pertanian belum dipanen, iya, belum dipanen, tapi dia sudah keluarkan duluan, iya. Maka ini juga adalah perkara yang boleh. Ini perkara yang boleh, iya. Demikian juga misalnya, ya, ada seorang yang kewajiban zakatnya perputarannya 1 tahunnya di bulan Ramadan, ya. Jadi dia hitungan hartanya mulai dari bulan Ramadan. Berarti kalau mulai dari bulan Ramadan jatuh temponya kapan? Bulan Ramadan, iya. Tapi di sini dia tidak mengeluarkan di bulan Ramadan. Dia mengeluarkannya misalnya, ya, di bulan sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban atau di bulan sebelumnya, iya. Dipandang di sini karena adanya maslahat. Misalnya dia lihat kalau bulan Ramadan itu, ya, terlalu banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, iya. Terlalu banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya. Sementara jauh-jauh sebelum bulan Ramadan banyak orang yang butuh dengan harta itu, ya. Maka dia menyegerakan di dalam mengeluarkannya sebelum jatuh temponya. Ini juga adalah perkara yang
dari perkara yang diperbolehkan. Ya. Maka demikian ya. Taib. Dan para ulama juga menyebutkan tentang bolehnya mengakhirkan kalau memang ada maslahat. Hukum asalnya tidak boleh mengakhirkan kan? Tidak boleh mengakhirkan. Tapi dibolehkan apabila memang mengakhirkan itu ada maslahat. Ya, sama seperti tadi. Di bulan Ramadan banyak sekali orang yang mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Sehingga apa? Fakir miskin itu sudah terpenuhi kebutuhannya di bulan Ramadan. Sudah terpenuhi. Ya, karena biasanya di bulan Ramadan kadang beras itu sampai tumpah-tumpah ya. Sudah penuh rumahnya dengan beras misalnya. Atau berkaitan dengan zakat harta misalnya, kantongnya sudah penuh. Kantongnya sudah penuh. Maka boleh diakhirkan. Di mana di bulan-bulan setelah bulan Ramadan dia sangat perlu dengan harta itu. Ditambah lagi ketika di luar bulan Ramadan sangat kurang orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Ini dibolehkan kalau memang ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya. Taib. Maka demikian. Taib. Wa in ajalah ila ghairi mustahiqiha lam tujzihu. Sekarang kalau dia menyegerakan, ini sudah yang berapa ini? Antum catat enggak poin-poinnya? Yang berapa? Antumnya yang pertama apa coba? Apa yang pertama? Gugur kewajiban itu yang kedua ya sebenarnya. Yang pertama apa tadi? Dibaca kembali nanti ya, diperbarui. Memang harus yang namanya seorang yang mencatat itu biasa, yang luput itu adalah hal yang wajar. Itu hal yang wajar kalau luput. Luput 1, 2 atau sebagian luput itu hal yang biasa. Yang masalah itu kalau seorang penuntut ilmu hampir semuanya luput. Ini yang masalah. Hampir semuanya luput. Ini yang masalah. Tapi kalau hanya satu luput itu adalah hal-hal dari hal-hal yang wajar. Baik. Maka ketika seorang wa in ajala ila ghairi mustahiqiha, ketika seseorang menyegerakan mengeluarkan zakatnya tapi bukan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Lihat dia menyegerakan tapi terhadap orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, maka lam tujzihu, maka hal tersebut adalah perkara yang tidak dianggap, tidak sah sebagai zakat. Karena zakat itu kan ada ketentuan-ketentuannya kepada siapa diberikan. Ketika dia berikan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, maka hal tersebut adalah perkara yang apa? Perkara yang tidak dianggap, tidak sah sebagai zakat. Taib. Kemudian selanjutnya wa in sara 'indal wujubi min ahliha. Sekarang kalau dia memberikan kepada orang yang berhak untuk memberikannya, wa in daf'aha ila mustahiqiha famata. Sekarang harta tersebut sudah diberikan, misalnya di pagi hari diberikan kepada orang yang miskin misalnya. Orang yang miskin termasuk orang yang berhak atau tidak? Berhak. Ini ada orang miskin tapi anak-anaknya kaya semua. Anak-anak kaya semua. Nah, ini biasa terjadi ya. Orang tuanya miskin di kampung, anaknya kaya di kota. Kadang-kadang sebagian anak-anak itu ketika dia memiliki kemampuan, memiliki kekayaan, lupa diri, bahkan lupa terhadap orang tuanya. Mereka ingat kalau orang tuanya masih punya sisa-sisa harta yang bisa dipungut. Yang terjadi pada sebagian anak, yang mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Amin. Taib. Ketika seorang sudah memberikan hal tersebut kepada yang berhak, pagi diberikan, siangnya orang yang meninggal,
siangnya orang yang meninggal. Dan ternyata ahli warisnya adalah orang yang kaya semua. Orang yang kaya semua, anak-anaknya kaya semua. Maka ya, ini adalah ajzat, ini adalah perkara yang sah. Kenapa? Karena asalnya memang dia memberikan kepada orang yang berhak. Kalau yang mewarisi orang kaya ini sudah tidak terhitung lagi. Iya, sudah terhitung lagi karena pada asalnya dia mengeluarkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Taib awis sakna. Kemudian yang kedua dari poin ini, lihat ya dari poin ini, dia mengeluarkan kepada orang yang berhak. Iya, pagi-pagi diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Misalnya dia si fakir, misalnya dia berikan kepada si fakir. Pagi diberikan, tiba-tiba sore dia menjadi orang yang kaya. Karena dapat durian runtuh ya, tiba-tiba dapat hadiah misalnya. Dia dapat hadiah rumah misalnya. Misalnya biasanya kan ada bedah rumah ya, ada bedah rumah. Ini bukan bedah rumah. Kalau bedah rumah kan masih dibongkar, diperbaiki, dibangun. Ini tidak. Dia langsung dapat hadiah rumah. Langsung hadiah rumah, tambah mobil. Jadi sekarang dia sudah kaya. Pagi miskin, sore kaya. Antum mau seperti itu? Mau kalau jadi orang kaya? Maka apakah gugur kewajiban zakatnya? Tidak. Karena ketika dia memberikan, dia sudah memberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka tidak gugur. Taib awir tanda. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalnya dia sudah memberikan kepada seorang yang miskin dan dia adalah seorang muslim. Tapi sejam kemudian tiba-tiba dia murtad. Sejam kemudian orang tersebut murtad. Maka sah atau tidak zakatnya? Maka hukumnya sah. Karena pada asal pemberiannya dia memberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Taib. Kemudian selanjutnya, hukum selanjutnya. Wa in talifal mal lam yarji' 'ala al-akhir. Ketika harta hilang, rusak, maka tidak boleh kembali kepada yang mengambil. Paham dengan kalimat ini? Paham tidak dengan kalimatnya? Dan jika harta hilang atau rusak, maka dia tidak boleh kembali kepada yang mengambil. Paham maksudnya? Paham tidak maksudnya? Karena itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Tapi maksudnya seperti ini. Ada seseorang yang memiliki emas misalnya, atau memiliki uang misalnya. Dia punya uang 1 M. 1 miliar itu berapa sih? Berapa 1 M? 1.000 juta. Sekarang kalau 1 M itu 2,5-nya berapa? Berapa? 2,5 1 M. Berapa? Berapa 2,5-nya 1 M? Hah? Kalau 100 juta berapa? 2,5%-nya? Hah? 250 itu kalau 10. Kalau 10 juta berapa 2,5%-nya? 250. Kalau 1 juta? 250. Kalau 100 juta? Hah? Iya. Kalau 1 M? Stef. Hah? 2.500.000. Ayo kali-kali. Hitung. Berapa? Pak Wiwin. Berapa 2,5%-nya dari 1 miliar?
Ayo 1 miliar, 1 miliar. Hah? 250? 250 juta. Iya. Banyak atau tidak itu? Banyak. Sekarang dia punya harta 1 M. Iya. Berarti sudah mencapai nisab atau tidak? Capai nisab. Di pagi hari dia keluarkan berapa tadi? 250 juta. Kemudian di sore hari ternyata terjadi musibah. Kebakaran, uangnya terbakar semuanya. Sementara dia sudah keluarkan. Iya. Tiba-tiba terjadi musibah. Iya. Misalnya dia punya harta 1 M, di pagi hari zakatnya sudah diberikan kepada satu orang si A misalnya. Iya, sudah diberikan kepada si A. Kemudian siang hari ternyata terjadi kebakaran. Gudang tempat penyimpanan uangnya terbakar, uangnya habis. Iya. Maka dia sudah tidak punya lagi apa-apa sekarang. Uangnya 1 M yang sudah dikeluarkan 2,5 sudah. Iya, sekarang habis semuanya. Ya. Maka apakah boleh dia mengambil harta 250 yang sudah dikeluarkan? Iya. Maka di sini tidak boleh. Lam yarji 'alal akhid. Maka dia tidak boleh lagi mengambil kepada orang yang sudah dia tunaikan zakatnya itu. Karena kapan? Karena dia mengeluarkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia wajib mengeluarkannya. Iya. Kalau sekarang dia bangkrut, iya, maka tidak masuk di dalam bab yang sebelumnya. Paham ya? Baik, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Maka demikian. Baik, wala tunqalu shadaqatu ila badaladi tuksaru ilahi salah. Iya. Illa alla yajida may ya'khudhuha fi baladiha. Tidak boleh memindahkan zakat ke suatu wilayah yang wilayah itu adalah wilayah jarak safar. Wilayah jarak safar. Iya. Yang seseorang boleh mengqashar salatnya. Kecuali kalau ada maslahatnya. Iya, kecuali kalau ada maslahatnya. Misalnya antum tinggal di kota B. Iya. Di kota B itu orangnya sudah kaya semuanya. Iya. Maka ini termasuk hal yang membolehkan antum mengeluarkan zakat di jarak safar. Iya. Misalnya di kota Makassar misalnya, misalnya orangnya tidak ada orang miskin, orang kaya semua. Orang kaya semuanya. Maka di sini kita lihat di daerah Bulukumba. Iya, banyak di sana orang-orang yang miskin, orang yang fakir misalnya. Ya. Di sini boleh atau tidak? Ya, boleh mengeluarkan zakat kepada mereka yang jaraknya besar boleh. Kenapa? Karena ada maslahatnya. Tapi kalau di dalam kota Makassar misalnya, masih banyak orang-orang yang miskin misalnya, banyak fakir yang butuh untuk diberikan zakat kepada mereka. Ya. Atau tetangganya saja miskin-miskin. Ya, tetangganya saja banyak yang fakir. Ya. Kemudian dia berikan kepada fakir. Ya, misalnya dia tinggalnya di Makassar, dikeluarkan di kota Jakarta, boleh atau tidak? Hah? Iya. Hukum asalnya tidak boleh. Ini hukum asalnya. Baik. Kemudian ketika diperhadapkan pada satu maslahat terhadap maslahat yang lebih besar. Lihat nih, berarti ada maslahat, kemudian ada maslahat yang lebih besar. Iya. Misalnya ada 2 orang miskin atau 2 orang fakir. Iya. Kan orang fakir, orang miskin itu ada yang kelasnya berbeda, ya kan? Iya. Ada seorang miskin biasa, ada orang miskin yang memiliki keutamaan. Yang satunya miskin, bukan seorang penuntut ilmu agama. Yang satunya seorang miskin, tapi dia adalah seorang penuntut ilmu agama. Maslahatnya kepada siapa di sini? Hah? Mana yang lebih maslahat? Hah? Seorang penuntut ilmu agama. Baik. Maka dibolehkan kalau seperti ini. Ya. Demikian juga misalnya seseorang yang
tinggalnya asalnya di Sopeng misalnya. Iya. Tinggal di Sopeng. Sopeng itu berapa jam dari sini? Ada yang dari Sopeng di sini? Hah? Ada dari Sopeng? Hah? Ada berapa jam? Nah, berapa jam Makassar Sopeng? Hah? 5 atau 6 jam? Mana lebih jauh Palopo? Palopo lebih jauh. Ada yang dari Palopo? Ada juga orang Palopo. Insyaallah. Baik, misalnya ada orang Palopo. Iya. Orang Palopo ini dia asalnya memang aslinya Palopo. Dia. Cuman sekarang dia mukimnya di Makassar misalnya. Dia mukim sekarang di Makassar. Iya, mukim di Makassar. Ya. Kemudian datang masa dia mengeluarkan zakat. Datang masa mengeluarkan zakat. Ya. Dan di kampungnya di Palopo banyak karib kerabatnya yang dalam kondisi fakir, miskin. Iya. Maka di sini juga boleh dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya terhadap siapa? Kerabat-kerabatnya yang fakir dan miskin. Iya. Karena ini maslahatnya besar berkaitan dengan apa? Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan. Baik, maka demikian. Baik, maka diperhatikan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Berkaitan dengan pengeluaran zakat. Jadi di sini ada berapa poin-poin tadi? Yang pertama, tidak boleh mengakhirkan zakat. Ya, kalau memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya. Ya. Beliau tidak mengakhirkan, tidak boleh mengakhirkannya. Kalau dia mampu untuk mengeluarkannya. Iya. Kemudian yang kedua apa? Ayo yang kedua. Siapa yang punya catatan? Antum ada berapa poinnya? 3 saja. Antum berapa? Ayo antum. Iya, antum ada berapa poinnya? Ya? 11. Coba sini antum bacakan poinnya. Sini bacakan. Ayo sini bacakan poinnya yang 11 itu apa? Secara singkat saja. Sini coba. Hah? Apa? Ayo sini. Silakan coba. Sini. Ayo. Ayo. Sini. Bacakan poinnya. Ayo. Asal dekat dengan mic. Tidak boleh. Ayo lihat mic-nya. Nunduk sedikit. Tidak boleh mengakhirkan dari waktu keluarnya apabila ia telah bisa mengeluarkan. Hukum asal perintah itu harusnya segera dilaksanakan. Karena hukum asalnya adalah segera membayar zakat. Iya, terus. Salah diakhirkan. Terus. Kalau dia memungkinkan mengeluarkan zakat dan ia mengakhirkannya, maka kalau misalnya dia mengalami kerugian dan telah mencapai nisabnya dan telah berputar 1 tahun, maka kewajibannya tidak gugur. Kewajibannya tidak gugur. Terus. Pedagang dia memiliki uang 100 juta. Pedagang memiliki uang keuntungan 100 juta. Telah mencapai nisab dan memutar 1 tahun dan memungkinkan dia mengeluarkan zakat. Lalu tiba-tiba tokonya terbakar dan habis semua hartanya, maka kewajibannya tidak gugur. Terus. Ayo lanjut. Apalagi? Dan misalnya ada juga orang yang punya emas 500 gram karena telah mencapai nisab dan juga setelah berputar selama 1 tahun dan ia juga bisa membayarnya lalu dia bangkrut, maka tidak gugur kewajibannya. Karena dia tidak membayarnya. Yang kedua, dan boleh menyegerakannya apabila nisabnya telah sempurna. Contohnya, misalnya petani dia telah memiliki zakat
tapi dia menunggu jagung. Misalnya dia petani jagung, dia menunggu jagungnya itu agar tua benar-benar karena agar hasilnya semakin bagus, dan datang orang yang berhak zakat kepadanya lalu dia mengeluarkan zakatnya sebelum 1 tahun, maka ini diperbolehkan. Terus dan misalnya itu ada orang yang punya harta itu dimulainya dari Ramadan karena jatuh temponya itu pada saat Ramadan lagi, dan dia melihat banyak di bulan Ramadan itu seperti orang-orang fakir dan miskin yang dia sudah terpenuhi kecukupannya, maka ia bisa membayarnya sebelum datangnya Ramadan lagi. Dan yang ketiga, dan boleh mengakhirkannya kalau ada maslahatnya. Misalnya seseorang dia wajib zakatnya itu pada saat bulan Ramadan, lalu pada saat bulan Ramadan kan pasti banyak fakir dan miskin yang terpenuhi kecukupannya, jadi dia membayarnya setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal, maka itu diperbolehkan karena banyak dia mengakhirkannya karena banyak yang sudah tercukupi kebutuhannya di bulan Ramadan. Ya. Terus Dia menyegerakannya tapi tidak pada orang yang berhak mendapatkannya, maka itu tidak dianggap. terus Dan dia memberikan kepada orang yang berhak tapi anak-anaknya kaya. Misalnya dia memberikan kepada orang miskin pada saat pagi, dia memberikan zakatnya, dan pada saat siang orang miskin itu meninggal, maka ini sah karena hukum asalnya awalnya dia memberikan kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Dan juga enaknya dia memberikan kepada orang yang berhak kepada fakir. Saat dia memberikan pada pagi hari, ternyata di sore harinya ia menjadi seorang yang kaya, maka ini kewajiban zakatnya sudah gugur karena dia sudah memberikan kepada orang yang tepat, karena hukum asalnya adalah sebelumnya ia adalah orang yang berhak menerimanya. terus Dia memberikan kepada orang miskin Islam, dan pada saat pagi orang itu masih beragama Islam, dan dia berhak, tapi pada siang hari dia masuk di agama lain, maka yang seperti ini dia sah hukumnya zakatnya karena pada saat pagi dia masih orang yang berhak dan dia masih di agama Islam. Dan jika harta hilang atau rusak, maka yang memberi itu tidak boleh lagi mengambil. Misalnya seseorang punya uang senilai 1 M, karena 1 M ini telah mencapai nisab dan juga telah berputar 1 tahun. Pada saat pagi hari ia memberikan kepada misalnya sebulan, karena 1 M itu nisabnya 250 juta. Pada saat wajib zakatnya 250 juta dan dia memberikan hanya kepada 1 orang, yaitu si A. Dan pada saat sore hari ternyata semua hartanya itu yang sisa dari 250 jutanya itu terbakar. dia terbakar, maka dia tidak boleh lagi mengambilnya karena dia telah mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, tidak boleh membayar zakat di tempat orang lain. Misalnya kita berada di kota Makassar dan di kota kita ini tidak ada lagi orang miskin, dan misalnya di daerah lain di Bulukumba itu banyak orang-orang miskin, maka boleh kita keluarkan karena ini ada maslahat yang lebih besar. Baik, cukup, insyaallah. Barakallahu fiik, masyaallah. Baik, ya. Sudah lewat 5 ya. Baik, ini yang paling terakhir saya ya. Ada pertanyaan? Apa ini? Tulisnya yang besar-besar, yang kecil-kecil ya.
Assalamualaikum, afwan Ustadz, saya memiliki 200 karung gabah ukuran 50 kilo. Berarti saya memiliki 10.000 kilo gabah ini sudah termasuk nisab karena dari air hujan, berarti 10%. Ya, 10%. 1.000 kilo. Lalu dikemanakan zakat ini yang paling utama? Baik, bagus pertanyaan. Ini baru mau kita jelaskan. Baik, kepada 8 asnaf, 8 golongan, salah satu di antara mereka atau semuanya. Baik. Kemudian afwan Ustadz, ini tentang zakat fitri. Orang tua saya tinggal sendiri dan termasuk orang yang bisa menerima zakat. Apakah saya boleh berzakat kepadanya? Mohon maaf, mohon penjelasannya. Tapi berkaitan dengan zakat fitri, ya, seseorang mengeluarkannya terhadap orang yang nafkahnya bukan berada di atas tanggung jawabnya. Ingat ini, perhatikan. Berarti zakat fitri itu diberikan kepada orang yang nafkahnya bukan berada di atas tanggung jawabnya. Sekarang kalau orang tuanya di kampung, nafkahnya bukan dia yang tanggung, maka orang tua berhak untuk mendapatkannya. Kalau nafkahnya bukan dia yang tanggung. Tapi kalau nafkahnya dia yang tanggung, maka tidak. Tapi dia berhak, termasuk dari orang yang berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Ingat ya, kalau orang-orang yang nafkahnya ditanggung, orang tuanya dia yang tanggung, maka dia yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, ya, terhadap orang-orang yang nafkahnya dia tanggung itu. Iya. Tapi kalau orang tua misalnya, ya, bukan si anak yang memberikan nafkah, maka anak tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau anak mau membantu, ini mimbabil bir, ini termasuk dari kebaikan. Iya. Kemudian kalau orang tua nafkahnya bukan anak yang menanggung, maka boleh anak mengeluarkan zakatnya kepada orang tua. Atau si anak misalnya sudah berdiri sendiri, nafkahnya bukan orang tuanya yang tanggung, maka boleh orang tua mengeluarkan zakat kepada anak. Jadi selama ya nafkah itu bukan dia yang menanggungnya, maka dia boleh mengeluarkan zakat kepadanya. Baik, barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan pengeluaran zakat, ya. Kalau zakat fitri itu kan hanya pada fakir dan miskin, iya kan? Kalau zakat yang berkaitan dengan zakat harta, demikian juga zakat perdagangan, ini kepada 8 asnaf. Kepada 8 asnaf. Baik. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama kepada si fakir. Kemudian wal masakin, yang kedua kepada si miskin. Kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha, terhadap amil zakatnya kalau ia adalah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Berarti berapa? Sudah 3. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Mu'allafil qulubuhum ini beraneka ragam para ulama menjelaskan. Yang pertama orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kedua seorang pemimpin yang tidak berada di atas Islam, dia seorang pemimpin yang tidak berada di atas Islam dan dia adalah seorang pemimpin yang didengar oleh kaumnya. Tujuannya diberikan zakat untuk apa itu? Untuk menjaga bahaya darinya, ya, agar mereka menjaga keamanan terhadap kaum muslimin. Sudah masuk? Baik, sudah masuk ya? Saya kira bisa diberikan kepada fakir miskin, kepada amil zakatnya orang-orang yang berhutang, kemudian di medan perang, kemudian orang-orang yang melakukan perjalanan, orang yang sabar. Taib ilauna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.